Hambatan politik dalam jual beli hukum dan jabatan gitu ya. Yaitu masalahnya kan ada di penegak hukum, ada di birokrasi penegak hukum, ada di pejabat-pejabat. Kita sudah tahu siapa pelakunya tuh, kita udah tahu. Simbolon dari saya seorang guru sekolah inklusi. Tapi saya ingin bertanya sebelumnya, Horas, selamat datang di kampung kami, Prof. Saat ini saya belum memutuskan memilih siapa. Jadi semoga jawaban Prof hari ini meyakinkan saya atau orang-orang yang belum memutuskan. Kami sadar sekali bahwa Prof adalah seorang yang idealis. Tapi apa sikap idealis ini bisa akan tetap Prof bawakan saat menjabat nanti. Kami bosan Prof dengan politisi yang berjanji tapi melempem dan membisu ketika menjabat, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba ya untuk mengomentari Pak Mahfud MD dalam rangka kampanye temu dengan para intelektual ya, dengan guru-guru di Sumatera Utara. Ini berkaitan dengan hukum ya. Jadi ada salah satu guru bertanya tentang apakah nanti Pak Mahfud akan konsisten ketika nanti terpilih menjadi wakil presiden berkaitan dengan hukum. Oke, nanti kita komentari ya. Jadi bagaimana jawaban Pak Mahfud dan nanti kita komentari sebenarnya apa sih kewenangan sekarang Pak Mahfud sekarang menjadi Menteri Polhukam ya, Menko Polhukam, dengan nanti ketika jadi wakil presiden. Kita coba nanti kita analisa bersama. Kita dengarkan dulu. Hambatan politik dalam jual beli hukum dan jabatan gitu ya. Yaitu masalahnya kan ada di penegak hukum, ada di birokrasi penegak hukum, ada di pejabat-pejabat. Kita sudah tahu siapa pelakunya tuh, kita udah tahu. Negara koruptor-koruptornya tuh ada di DPR, ada di pengadilan, ada di birokrasi. Pak Mahfud kan sendiri, ada 1 orang Pak Mahfud idealis, yang sekelilingnya 10 tidak idealis. Kalau ketahuan udah disikat dulu ini. Halo Prof, saya Maria Simbolon dari saya seorang guru sekolah inklusi. Tapi saya ingin bertanya sebelumnya, Horas, selamat datang di kampung kami, Prof. Saat ini saya belum memutuskan memilih siapa. Jadi semoga jawaban Prof hari ini meyakinkan saya atau orang-orang yang belum memutuskan. Kami sadar sekali bahwa Prof adalah seorang yang idealis. Tapi apa sikap idealis ini bisa akan tetap Prof bawakan saat menjabat nanti. Kami bosan Prof dengan politisi yang berjanji tapi melempem dan membisu ketika menjabat, Prof. Iya dong. Saya berkarir di politik sejak awal reformasi. Sekarang sudah 24 tahun. Mungkin ini adalah tahun saya yang terakhir, periode saya yang terakhir. Kalau Tuhan mengizinkan 5 tahun lagi. Saya tidak akan membuang reputasi saya selama 24 tahun ke belakang, lalu akan mengubah diri 5 tahun ke depan. Justru saya akan semakin tegas dan membuat jaringan-jaringan agar ketegasan itu menular ke birokrasi di mana saya memimpin. Itu saja sebenarnya. Hambatan politik dalam jual beli hukum dan jabatan gitu ya. Yaitu masalahnya kan ada di penegak hukum, ada di birokrasi penegak hukum, ada di pejabat-pejabat. Kita sudah tahu siapa pelakunya tuh, kita udah tahu. Pelakunya sudah tahu siapa yang memberitahu. Yang memberitahu itu SIGI dari Transparansi Internasional, bahwa Indonesia itu negara koruptor-koruptornya itu ada di DPR, ada di pengadilan, ada di birokrasi. Caranya begini, caranya tuh antara lain caranya itu antara lain adalah trading influence. Itu memperdagangkan pengaruh. Oke, saudara jabatan, itulah statement Bapak Mahfud MD selaku capres calon wakil presiden dari Pak Ganjar ya. Nah, karena
Pak Mahfud ini adalah spesialnya hukum ya, yang mana para guru juga bertanya masalah hukum. Nah sekarang kita analisa yang mana pernah Pak Ganjar ditanya oleh di mahasiswa, forum mahasiswa itu mengasih nilai 5 untuk soal hukum di Indonesia ya. Padahal hukum itu tanggung jawab sepenuhnya ya sebagai koordinator, menteri koordinator ya Polhukam, Menko Polhukam adalah Pak Mahfud MD. Nah ini jadi apa nanti kewenangannya Pak Mahfud setelah jadi wakil presiden dan sekarang jadi menteri Menko Polhukam? Sebenarnya Pak Mahfud ini adalah menteri yang paling strategis soal hukum. Ya, dan tadi kalau tahu siapa yang korupsi di DPR, katanya menurut di DPR, di pejabat-pejabat hukum itu tahu persis, maka akan saya sikat dulu. Kenapa tidak disikat sekarang, Pak? Itu loh pertanyaannya, kenapa tidak dulu kemarin itu dalam 5 tahun ke depan ini kan Pak Mahfud 5 tahun ke belakang Menteri Polhukam, kenapa tidak disikat itu ya? Apa kurang wewenangnya Bapak? Karena di sini Bapak Kementerian Koordinator Bidang Politik ya. Bapak adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, mengordinasikan Menteri Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ya, dan Reformasi Birokrasi, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional, Kepolisian Negara Republik, termasuk kan Menteri Pertahanan juga di bawah atau Bapak sebagai koordinatornya. Bapak punya wewenang bagus sebenarnya ini. Kenapa Bapak tidak mensikat kemarin, nggak disikat kemarin itu? Ya, walaupun Bapak kerjanya sudah bagus, ya sudah Bapak kerjanya bagus, tapi ya janjinya sekarang kan mau disikat semua. Kenapa enggak kemarin itu loh? Ya, jadi saya sendiri ini kalau melihat ini Pak Mahfud sebenarnya sudah prestasinya luar biasa. Tapi janji-janji sekarang itu ya bagaimana kalau sekarang? Kan kewenangannya Pak Mahfud sekarang sudah luar biasa, besar ya terhadap hukum. Ya, mestinya Pak Mahfud juga harus yang namanya jual beli pasal tadi pertanyaannya sudah tahu kenapa tidak sikat, kenapa tidak ditindak ya, di mana-mana soal hukum ini kan tanggung jawab penuh Pak Mahfud keamanan di Indonesia ini tuh ya. Jadi saya sendiri apresiasi kalau kerja Pak Mahfud, cuma janji-janji Pak Mahfud ini kan bertabrakan dengan kewenangannya sendiri, yang mana hari ini Bapak punya kewenangan yang luar biasa mengamati atau mengkoordinasikan dengan menteri-menteri yang tadi saya sebutkan itu, karena wewenang Bapak bisa menindak di mana-mana. Loh, jadi maksud saya begini Pak Mahfud. Jadi sebenarnya Pak Mahfud itu sudah punya wewenang bagus ya. Cuma karena dulu Pak Ganjar itu menilai pemerintah itu dengan nilai skor 5, sama kan dengan nilai Pak Mahfud sendiri kan. Dia lupa ya, kadang-kadang capresnya lupa kalau cawapresnya itu Menteri Pertahanan, Menteri Hukum ya, Menpolhukam, sehingga lupa kalau Pak Mahfud itu Menteri di bidang hukum. Nah, dia menilai 5, dia dinilai 9 lah, sehingga kerja Pak Mahfud bagus itulah. Itu Pak Mahfud. Jadi saudaraku semuanya, sebenarnya Pak Mahfud ini orang luar biasa ya, artinya kerjanya juga bagus, prestasinya bagus. Cuma kalau janji-janji sekarang itu kan bertabrakan dengan kewenangannya dia sendiri. Karena apa? Wewenangnya luar biasa memang. Kemarin Pak jadi Menteri Polhukam itu kan punya luar biasa. Nah sekarang mau janji, mau saya sikati. Nah, ini mau saya sikat, ini mau saya sikat, ini mau sikat. Kalau ada jawab bisa akan saya sikat semuanya. Lah, padahal sekarang pun bisa nyikat Bapak. Kenapa nunggu menjadi wakil presiden kalau sekarang bisa? Apa yang membedakan? Nah, itu ya. Apalagi wakil presiden jangan
jarang ngurusi sampai ke hukum-hukum begitu. Itu Pak Mahfud. Tapi hari ini pencerahan untuk semuanya ya, bahwa apa yang membedakan nanti Pak Mahfud jadi wakil presiden dan sekarang. Dan sekarang pun sebenarnya Pak Mahfud punya kewenangan yang luar biasa ya, sesuai dengan undang-undangnya. Menteri Menko Polhukam itu luar biasa, bisa menindak siapa saja, bisa menegur siapa saja, bisa menegur sebanyak menteri yang saya sebutkan, termasuk menteri pertahanan, paham betul, menteri dalam negeri ya, menteri kejaksaan. Nah, itu juga wewenang Pak Mahfud. Kenapa di